Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Karisma, saya dosen tetap di Universitas Pamulang Program Studi Manajemen Konsentrasi Keuangan. Sebagai seorang dosen, saya melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, juga pengabdian kepada masyarakat. Khususnya di pengajaran, saya mengajar salah satu mata kuliah wajib di manajemen keuangan, yaitu mata kuliah Manajemen Keuangan dan Perbankan dengan bobot 3 SKS, yaitu 21 pertemuan. Berikut capaian pembelajaran mata kuliah di mata kuliah Manajemen Keuangan dan Perbankan. Yaitu yang pertama, untuk mengetahui dasar manajemen keuangan, lalu menganalisis laporan keuangan, memahami resiko dan hasil pada aset, dasar penganggaran modal dan investasi, keputusan investasi, dana dan aliran kas, pembayaran dividen, menghitung pendanaan jangka panjang, memahami leasing dan menghitung pembiayaan dengan leasing, memahami restrukturisasi perusahaan, memahami ruang lingkup perbankan, menjelaskan manajemen dana, manajemen kredit, jenis-jenis jasa, jenis-jenis layanan perbankan, laporan keuangan, serta tingkat kesehatan bank. Dan yang terakhir, mengetahui dan menjelaskan lembaga-lembaga keuangan lainnya, maupun baik yang di dalam maupun yang di luar negeri. Ya. Adapun metode pembelajaran yang saya lakukan yaitu menggunakan sistem blended learning, di mana mengkombinasikan sistem pembelajaran luring dan daring secara bersamaan. Di mana pembelajaran luring saya lakukan di dalam kelas dan daring saya lakukan di laman LMS, yaitu Learning Management System yang sudah disediakan oleh kampus. Adapun aspek pembelajaran yang saya lakukan yaitu pertama adalah delivery, kedua interaction, dan yang ketiga adalah assessment. Khususnya dalam assessment, saya melakukan penilaian berdasarkan kriteria kehadiran 10%, dari tugas mandiri 20%, untuk UTS 30%, dan UAS 40%. Di mana saya selalu menilai objektif setiap mahasiswa yang saya ampu di kelas. Berikut adalah cuplikan mengajar saya di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah ya, semuanya sehat ya. Oke, hari ini kita pertemuan kedua ya. Materinya tentang analisis laporan keuangan. Nah, untuk yang minggu kemarin, minggu pertama kan materinya tentang konsep dasar dari manajemen keuangan. Ada yang ingin ditanyakan nggak dari materi minggu pertama kemarin? Udah pada paham semua? Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Jadi di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang analisis laporan keuangan. Di dalam analisis laporan keuangan ini kita akan membahas tentang analisis rasio keuangan juga ya di dalamnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi akan saya jelaskan tujuan pembelajaran dari analisis laporan keuangan ini. Yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari laporan keuangan ya. Yang selanjutnya, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan jenis-jenis laporan keuangan. Udah ada yang tahu kan jenis-jenis laporan keuangan apa aja? Udah, oke. Nah, yang selanjutnya mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan jenis-jenis rasio keuangan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami dan menghitung jenis-jenis rasio keuangan. Nah, dari semua ini nanti akan kita bahas di materi hari ini ya, di minggu ini. Nah, untuk pertama, definisi laporan keuangan. Menurut Fahmi, laporan keuangan adalah informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasinya akan digunakan untuk melihat kinerja keuangan dari suatu perusahaan. Lalu menurut ahli yang lain, Suteja 2018, laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari suatu hasil akuntansi dari satu periode ke periode lain yang digunakan untuk pihak-pihak yang berkepentingan ya. Jadi kesimpulannya, laporan keuangan ini adalah informasi yang berisi gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan yang hasilnya nanti akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak mana aja yang berkepentingan kira-kira? Yang bisa menggunakan laporan keuangan. Ada yang tahu? Cung, ayo. Ayo, Vika, ayo Vik. Siapa? Rafa, ayo Pak. Tolong. Ada yang bisa jawab ini? Pihak-pihak apa aja yang berkepentingan? Kira-kira? Oh, CEO, direktur, boleh.
ya, si pemilik perusahaannya sendiri ya. Lalu selanjutnya pemegang saham, investor ya. Oke, siapa lagi? Masyarakat bisa ya kan? Kalau misalkan perusahaannya itu udah go public, terbuka ya kan? Nah, masyarakat juga kan bisa membeli sahamnya kan secara bebas ya. Oke, lanjut ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, cukup ya. Nah, yang selanjutnya tujuan dari laporan keuangan. Nah, menurut Kasmir 2018, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang jenis dan jumlah dari harta yang dimiliki perusahaan. Ya, jenis dan jumlah kewajiban, juga modal, pendapatan, biaya, aktiva, pasiva, dan modal perusahaan ya. Ini posisinya, perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. Jadi di dalam laporan keuangan juga ada namanya laporan posisi modal, ya kan, laporan posisi keuangan, perubahan modal, laporan arus kas. Nah, jadi dari situ nanti akan kelihatan posisi aktivanya bagaimana, pasifanya bagaimana, modalnya seperti apa, seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya untuk mengetahui tentang catatan-catatan atas laporan keuangan yang isinya tambahan-tambahan dari laporan keuangan yang lainnya, seperti itu ya. Kira-kira sampai sini, saya penjelasannya kecepatan enggak? Nah, lanjut ya, bisa lanjut ya. Oke. Nah, di sini ada jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama ada laporan neraca atau namanya di laporan keuangan sekarang tuh laporan posisi keuangan atau balance sheet ya. Di sini isinya itu di dalam neraca itu ada aset, hutang, dan modal di situ ya. Nah, ada laporan rugi laba atau laba rugi kalian sering sebutnya ya. Di situ meringkas informasi tentang prestasi operasional perusahaan. Prestasi itu maksudnya ya perusahaannya mengalami laba atau rugi seperti itu ya. Nah, lalu ya selanjutnya laporan arus kas, ini yang tadi saya jelaskan untuk melihat bagaimana sih posisi aliran kasnya, pendapatan masuk, keluar ya, pendanaan tuh ya, investasi seperti itu. Lalu yang laporan perubahan modal, untuk melihat perubahan modalnya. Ya, ada penambahan atau pengurangan laba ya, transaksi keuangan dari pemilik modal seperti itu. Yang selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan. Nah, di dalam catatan atas laporan keuangan ini isinya hanya tambahan-tambahan dari informasi keuangan yang sudah ada, dilengkapi. Jadi misalkan ada biaya iklan, nanti dijelaskan di situ ya, di catatan-catatan atas laporan keuangan, biayanya biaya apa aja, seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada contohnya, kelihatan nggak nih? Kira-kira ya, ini gambarannya aja kalau bentuk laporan keuangan seperti ini ya. Kalau misalkan laporan keuangan ini, kalau misalkan perusahaannya sudah go public, bisa diunduh dari IDX ya atau Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini yang ini laporan posisi keuangan neraca atau balance sheet ya. Nih, bentuknya seperti ini. Dia ada aset, ada total asetnya, ada total kewajiban. Di sini ada ekuitasnya. Lalu yang ini laporan laba rugi di sini ya. Dari ada total penjualan baru kelihatan laba atau ruginya ya. Lalu apa aja pengeluaran-pengeluarannya, kewajiban-kewajiban yang harus dibayar, biaya-biayanya. Nah, yang ini adalah laporan arus kas ya. Jadi di sini ada arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi ya. Pokoknya aliran dana masuk dan aliran dana keluar itu ada catatannya semua di dalam suatu perusahaan seperti itu ya. Cuma ada 2 ya. Nah, kita lanjut ke analisis rasio keuangan. Ini dari sini ada yang mau tanya dulu nggak? Sebelum kita lanjut? Nggak ada nih? Lanjut. Oke. Nah, selanjutnya ada analisis rasio keuangan. Mungkin kalian sudah pernah dengar ini kata-kata ini di semester 1 ya. Nah, analisis rasio keuangan merupakan dasar untuk menilai dan menganalisa prestasi operasi perusahaan. Ya, betul banget ini ya. Karena kalau kita menghitung rasio, dari rasionya itu kita bisa melihat bagaimana sih nilai suatu perusahaan, bagaimana sih kinerja keuangan suatu perusahaan ya, dilihat dari rasio-rasionya itu. Nah, rasio-rasionya terdiri, nah ini ya, tuh dia kerangka kerja perencanaan dan pengelolaan keuangan. Nah, ini, dulu. Nah, ini macam dari rasio-rasionya itu sendiri ya. Ada rasio likuiditas, ada rasio solvabilitas, ada rasio aktivitas, ada rasio profitabilitas. Dari keempat rasio ini ada yang pernah kalian dengar nggak? Apa ini baru pertama kali dengar nama-nama rasio ini?
Ya? Sudah pernah. Oke, ada yang tahu ini rasio likuiditas itu apa? Rasio? Adit? Macam-macamnya apa? Enggak, definisinya deh. Peruntukannya rasio likuiditas untuk mengukur apa sih gitu? Mengukur sejauh mana perusahaan dapat membayar kewajibannya. Ya, betul ya. Rasio likuiditas ini digunakan untuk mengukur bagaimana kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Seperti itu ya. Nah, di dalam rasio likuiditas ini nanti juga ada rasio-rasionya ya. Kalau rasio solvabilitas ada yang tahu? Oke, makasih Adit ya, udah jawab ya. Rasio solvabilitas ada yang tahu? Rafa, coba Rafa. Oh, Rafa lagi ya. Vika deh, Vika, yuk. Kalau rasio solvabilitas ini ya tidak berbeda jauh dengan rasio likuiditas karena juga berkaitan dengan berkaitan dengan kewajiban. Tapi bedanya di rasio solvabilitas ini untuk mengukur bagaimana sih kemampuan suatu perusahaan itu dia membiayai asetnya, membiayai hartanya menggunakan hutang. Jadi modalnya itu mungkin sedikit, tapi banyaknya dibiayai oleh hutang gitu. Seberapa besar sih gitu ya perusahaan ini berjalan dimodali dengan hutang, dengan kewajibannya seperti itu. Kalau misalkan terlalu tinggi dimodali dengan hutangnya, nah investor kan bisa menilai kan ini perusahaannya akan berjalan atau tidak, sehat atau tidak kan seperti itu. Ya, kalau rasio aktivitas untuk mengukur aktivitas dari perusahaannya ya, kinerja dari persediaan, dari penjualannya seperti itu. Nah, rasio profitabilitas untuk mengukur ya laba. Ya, seperti itu ya. Untuk mengukur labanya. Nah, labanya juga diukur dari mana aja? Dari laba bersih, dari laba kotor, dari aset, dari ekuitas ya. Bisa dilihat dari itu semua. Kita lanjut ya. Nah, ini pengertiannya dari rasio likuiditas, mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek tepat pada waktunya. Seperti itu ya. Di dalam rasio likuiditas ada current ratio, ya. Current ratio ini dinilai dari laba bersihnya, ya kan? Dilihat dari aset lancar terhadap utang lancarnya, ya. Nah, kalau quick ratio sama dari aktiva lancar terhadap utang lancar juga. Bedanya di quick ratio ini tidak menghitung persediaan, jadi persediaannya nggak dihitung karena di dalam quick ratio di dalam persediaan itu walaupun dia masuk ke aktiva lancar tapi kurang liquid ya dibanding kas gitu, dibanding aktiva lancar yang lain. Nah, yang selanjutnya ada cash ratio ya, rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar sih uang kasnya yang tersedia untuk membayar hutang seperti itu. Nah, ini perhitungannya ya. Ada rumus-rumus perhitungannya, ada aktiva lancar, current ratio aktiva lancar dibagi hutang lancar. Ini semua dikali 100% ya. Di sini quick ratio, aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar. Nah, cash rasionya kas dibagi hutang lancar, seperti itu. Yang selanjutnya ada rasio solvabilitas. Ini yang tadi saya sudah jelaskan secara singkat ya. Mengukur seberapa besar perusahaan dibayar dengan sumber hutang ya, dibiayai dengan sumber hutang. Di dalam kreditur akan melihat proporsi modal sendiri untuk menentukan margin of safety-nya. Jadi keadaannya seperti apa sih perusahaannya ya, dilihat dari marginnya. Nah, bagi pemilik perusahaan, pemenuhan kebutuhan dana dengan menarik utang akan memberikan manfaat. Yang pertama, kontrol perusahaan tidak berkurang. Ya, yang kedua, jika perusahaan memperoleh tingkat keuntungan yang jauh lebih besar daripada bunga yang harus dibayarkan kepada kreditur, maka pemilik perusahaan akan memperoleh manfaat yang besar. Jadi seperti itu. Jadi dia berharapnya dia dapat keuntungan lebih besar daripada bunga yang harus dia bayarkan, seperti itu. Ya. Nah, di dalam rasio solvabilitas ada yang namanya debt to asset ratio ya. Nah, ini mengukur prestasi total dana yang dipenuhi atau dibiayai dengan hutang. Total rasionya, total asetnya ya yang dilihat ya. Nah, kalau DAR-nya rendah, debt to asset rasionya rendah,
Berarti menunjukkan adanya perlindungan bagi kreditur terhadap kemungkinan likuidasi. Yang tadi saya bilang, jadi kalau dibiayai oleh hutangnya rendah, berarti kan kemungkinan untuk likuidasinya kan rendah seperti itu. Tapi kalau tinggi, nah investor aja juga berpikir ulang kan untuk menanamkan modalnya seperti itu. Pemilik mungkin akan mencari atau menentukan suatu leverage yang tinggi untuk menaikkan tingkat keuntungan, atau karena menambah modal sendiri berarti akan mengurangi tingkat pengendalian perusahaan. Jadi kalau misalkan nggak cari hutang, ya jalan satu-satunya yaitu menambah dengan modal sendiri. Gitu. Ya. Ada time interest earning ratio ya. Nah, rasio keuangan yang digunakan untuk menentukan seberapa baik suatu perusahaan mampu membayar bunga atas hutangnya. Ya. Jadi bagaimana sih dia bisa membayar bunga dari hutangnya, ya? Mampu nggak gitu. Nah, yang selanjutnya ada fixed charge coverage. Ini kemampuan dalam dilihat dari bunga dan sewa ya, membayar beban berupa bunga dan sewa dari perusahaan, kemampuannya. Ada nggak kemampuannya di situ perusahaannya ya? Ini masih termasuk ke rasio solvabilitas. Sampai solvabilitas ini ada yang mau tanya enggak? Oke, lanjut ya. Nah, yang selanjutnya ada debt to equity ratio ya. Di sini rasio yang digunakan untuk menghitung rasio hutang berdasarkan ekuitasnya. Yang debt to asset ratio itu kan berdasarkan dari asetnya kan ya. Nah, kalau yang ekuitas ini, equity berarti dari ekuitasnya, dinilainya seperti itu. Itu perbedaannya. Untuk rumusnya seperti ini ya. Total hutang dibagi total aktiva. Ya, semuanya dikali 100% ya. Untuk debt to equity rasionya total hutang dibagi equity. Jadi perbedaannya antara aktiva dan ekuitasnya aja. Terus yang time interest earning itu dari earning before interest and tax ya. Berarti dia dari laba sebelum bunga dan pajak ya. Lalu fixed charge coverage-nya dari EBIT plus biaya sewa dibagi bunga plus biaya sewa. Seperti itu ya hitungnya ya. Jadi ini data-data ini semua mudah banget kalian aksesnya ya, kalian ambil. Semua ada di laporan keuangan, tinggal dianalisa, datanya tinggal dipindahin, tinggal dihitung. Selesai, ya kan? Selanjutnya ada rasio aktivitas ya. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya yang termasuk dalam rasio aktivitas. Nah, ini yang tadi saya bilang sumber dananya dari perputaran persediaan, ya, perputaran piutang, perputaran aktiva tetapnya, dan yang terakhir perputaran modal kerja. Ini ya, dari keempat ini. Nah, untuk mengukur rasio aktivitas, biasanya kalau rasio aktivitas dipakainya di perusahaan apa sih? Kalau kayak ini? Perputaran, persediaan, piutang, aktiva tetap, modal kerja. Ya, umumnya manufaktur bisa, ya kan ya? Perusahaan retail bisa nggak? Bisa ya. Kan menghitung penjualan juga kan di persediaan ya, dari persediaannya ya. Kalau perusahaan yang bagus itu persediaannya tinggi atau gimana? Perputaran persediaannya tinggi atau rendah? Atau bisa diatur perputaran persediaannya? Kalau perputaran persediaannya tinggi, berarti kan dia tidak menimbun barang kan? Ya, perputaran persediaan. Dia nyetok barang, misalkan sebulan dia laku jual barang 5 sebulan, 5 unit misalkan ya. Ada perusahaan televisi menjual TV-nya misalkan sebulan itu 5 unit. Berarti kan kalau dia mau nyetok, dia menghitungnya 3 bulan ke depan kan minimal ya. Berarti dia bisa nyetok 15 atau sekitar 20 unitan lah ya. Nah, dari situ kan berharapnya berputar kan perputaran persediaannya. Jadi enggak hanya nyetok 20 lalu enggak ada yang keluar kejual, atau lakunya cuma 2 tapi dia nyetoknya 20. 2 per bulan, 2 unit per bulan tapi nyetoknya 20. Sama seperti stok 10 bulan seperti itu kan. Nah, itu jadi perputaran piutang perputaran persediaannya rendah seperti itu ya. Nah, yang bagus seperti ini. Rasio antara harga pokok penjualan atau penjualan dengan rata-rata persediaan yang mengukur efisiensi penggunaan persediaannya.
Perputaran persediaan yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tidak mempertahankan persediaan yang berlebihan. Jadi kalau perputaran persediaannya bagus, tinggi, berarti tidak menimbun barang, ya. Tidak ada persediaan yang berlebihan. Nah, tapi pola tersebut perlu disesuaikan apabila usaha tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor musim, ya kan? Ada kan, misalkan perusahaan fashion, ya. Kalau dia jual di fashion itu kayak misalkan musiman, modelnya lagi baju itu lagi musimnya model apa, terus di stok yang banyak, tapi hanya berdasarkan musimannya aja, berdasarkan lagi trennya aja, seperti itu. Jadi karena sangat berfluktuasi dari waktu ke waktu, seperti itu ya. Jadi dilihat juga trennya. Lalu ada yang selanjutnya perputaran piutang. Rasio antara piutang dengan penjualan per hari, ya. Nah, rasio ini mengukur efisiensi dalam pengumpulan piutang perusahaan dengan membandingkan persyaratan penjualan yang telah ditentukan. Ini ya, kalau yang piutangnya. Lanjut ya, ada perputaran aktiva tetap. Nah, ini dilihat dari efisiensi penggunaan aktiva tetapnya, seperti itu ya. Yang selanjutnya ada perputaran modal kerja, ya. Nah, rasio yang rendah merupakan indikasi bahwa perusahaan tidak beroperasi pada volume yang memadai bagi kapasitas investasinya. Jadi kan perputaran modal, kalau nggak ada perputarannya berarti nggak ada modalnya, kan seperti itu ya. Nah, yang bagus itu perputaran modalnya ya sesuai mengikuti aktivitas perusahaannya. Seperti itu. Nah, ini rumusnya mungkin udah banyak yang tahu ya. Aset turnover ya, biasanya tato ya. Ya, di sini ya. Lanjut. Nah, selanjutnya masuk ke rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas ini untuk mengukur laba ya, menghasilkan laba, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Di sini ada gross profit margin. Ini dinilai dari laba kotornya ya. Kalau NPM dari laba bersihnya. Kalau ini dari nilai investasinya atau ROA ya. Nah, ini ROA dari nilai ekuitasnya. Ini ya. Secara singkat aja nih saya lanjutnya ya. Nah, ini rumusnya. Ya, dari rumus si rasio profitabilitas. Nah, ini ada contoh soalnya. Ya, di sini ada neraca, ada aktiva, kas ya. Coba kira-kira ada yang bisa maju untuk mengerjakan current rasionya? Ya. Oke, Asnia, silakan bisa maju di papan tulis ya. Dari nilai neraca. Spidolnya ada di. Jangan di papan tulis deh. Aktiva neraca berapa di sini? Berapa neraca? 415. Utang berapa utang lancarnya? Kewajiban nih. Kewajiban neraca 65.000. Oke, 638,46%. Ada yang hitung-hitung nggak? Ada? Hasilnya benar nggak? Saya juga udah hitung ya, coba kita lihat hasilnya. Oh iya, 638,46%. Oke, ada yang
Buat nyari quick rasionya deh. Terakhir nih, terakhir. Yuk, yuk Andika, mau Andika? Oke, silakan. Kalau quick rasio tadi dari mana? Rumusnya kan perbedaannya dengan karena rasio bedanya di apa tadi? Buat saja. Berarti dari aktiva lancar dikurangi dulu ya. Kalau perhitungan, kalau ada pengurangan dengan pengurangan dulu. Pembagian dulu, tapi kan karena itu ada di atas dikurang ya. Jadi aktiva lancar dikurang persediaan dulu baru dibagi ke lancar. Persediaannya di berapa persediaannya di sini? 250.000. Persediaannya 250.000 ya? Ya, dan itu ya, seperti lawan kita usaha. Oke, makasih Dika. Ikut hitung, bener nggak itu? Sama. Mana sih coba? Coba. 253,85%. Oke, itu ya. Gampang ya semuanya ya. Jadi rasio-rasio ini yang tadi sudah dijelaskan, angka-angkanya itu semua sudah ada di laporan keuangan. Tinggal gimana kalian menganalisa laporan keuangannya seperti itu. Oke? Sampai sini ada yang bertanya enggak? Ada, cukup ya. Oke. Nanti akan saya kasih tugas. Tugasnya ada di learning ya. Silakan dikerjakan, dikumpulkan di tugas terstruktur untuk nilai tugas mandirinya. Oke? Nah, untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa modulnya di-download dulu ya. Jadi kita datang belajar langsung sudah ada modulnya. Nah, oke. Jadi saya cukup hari ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.